Orang baik itu dua kekurangannya. Yang pertama, dia menganggap semua orang itu sebaik dirinya. Itu kekurangannya. Dia amanah, dia kira orang lain itu amanah. Padahal ada yang licin, picik, mainnya halus, ternyata dia pengkhianat. Yang pertama itu, orang baik mengira bahwa orang lain itu sebaik dirinya, padahal belum tentu. Terus yang kedua, ini sifat yang tidak menarik pada orang yang bisa kita katakan orang baik. Sifat yang kedua, orang baik itu orangnya sering tidak enakan. Orang baik itu sering nggak enakan. Akhirnya orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Betul. Nggak punya pikiran jamaah, diblong. Orang baik sering nggak enakan. Orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Akhirnya diblong, ditipu, dikhianati, dicurangi. Karena yang pertama, dia main percaya, ya kan, bahwa orang lain itu akan amanah seperti dia amanah, orang lain akan baik sebagaimana dia berbuat baik. Poin yang kedua, orang baik suka nggak enakan. Akhirnya dimanfaatkan rasa nggak enakan itu untuk ditipu, dicurangi, dikhianati, diblong. Jadi pelajaran paling berharga, belajar untuk tidak nggak enakan, usah jadi orang nggak enakan. Yang kedua, belajar untuk mempunyai sikap waspada. Waspada itu harus jemaah ya. Baik sangka sama orang, yo iya, tapi waspada boleh. Karena pada kenyataannya dunia ini orangnya werno-werno, macem-macem. Amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu, ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi. Dia, ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat engkau yang layak mendapatkan kita. Jadi gini Bu Sirani, ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan. Ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih, sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar, karena pasti ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut itu kalau jatuh di jurang atau keledai, mergo Aina lagi duwe apa? Keledai, badhe dilelang gitu. Misalnya gini, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam, bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang enggak mungkin ke atas, itu bohong, ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu, sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu Bu Sirani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu, ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi. Dia, ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah enggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Enggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, enggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing iso ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Gitu. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter. Lewat jalur dosanya takut, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lahir nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor. Tapi dia itu kebawa koper orang yang mau ke Amerika. Kebawa koper orang sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga iku mergo
fadole Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah ta'ala. Ya Allah, di tahun 2026 ini, aku titipkan kembali anakku kepadamu. Lindungi langkahnya kemanapun ia pergi. Tenangkan hatinya saat hidup terasa berat. Dan kuatkan imannya di setiap ujian. Jadikan ia anak yang sehat raganya, lapang rezekinya, dan baik akhlaknya. Jika jalannya terjal, iringi dengan sabar. Jika mimpinya tinggi, iringi dengan kerendahan hati. Ya Allah, jauhkan anakku dari takdir yang menyakitkan. Dekatkan ia dengan kebaikan. Dan wujudkan doa-doa yang selama ini kupanjatkan dalam diam. Amin ya Rabbal Alamin. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua resah, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati tuh terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua resah, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati tuh terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di
berjalan, seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa dia berucap, "Maaf, Ibu." Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah
penuh nanah, seperti udara